Baik, Bapak pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, serta Kepala DLH Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Pagi ya, luar biasa. Pak Joko, apa kabar? Pagi ya. Ini luar biasa sekali karena hari ini kegiatannya sangat positif banget gitu kan, dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional yang jatuh pada tanggal 27 Juli kemarin, tapi di Kota Pekalongan baru dilaksanakan kegiatannya hari ini gitu ya Pak Joko ya. Oke, saya ke Bapak terlebih dahulu. Pak, gimana tanggapannya kegiatan yang direkreat ataupun dibuat oleh komunitas pecinta Kaliloji Kota Pekalongan perihal memperingati Hari Sungai Nasional ini, Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Pertama, kami memberikan apresiasi yang luar biasa ya dengan kegiatan ini. Dan memang ini harus terus menerus dan jangan dijadikan hanya sebagai formalitas. Betul. Jadi jangan sampai kemudian selesai, acara selesai nggak diapa-apain lagi, nggak tahu cara solusinya lebih baik seperti apa. Tapi ketika melihat situasi seperti ini, harus ada sebuah solusi gitu. Apa sih mau diapain? Kalau setiap hari ada air yang terus mengalir ke jalan-jalan kan dan bau, itu kan suasana yang kurang baik ya. Betul. Jadi ya. harus kemudian mencari bagaimana solusi-solusi yang paling efektif, yang paling tepat mengatasi kondisi ini. Itu yang paling tepat. Jadi bagaimana para komunitas ini mencari jalan keluar agar tidak terjadi seperti ini terus gitu aja. Wah, luar biasa sekali. Jadi bisa dikatakan bisa memberikan apresiasi untuk komunitas ini ya. Dan announcement-nya adalah agar tidak menjadi seremoni saja ya, Bapak ya, bahwa ini bisa dilakukan secara konsisten gitu. Pak Joko sendiri bagaimana tanggapannya? Bangga nggak nih memiliki komunitas yang sangat bisa dikatakan aktif gitu ya, dan sangat peduli akan lingkungan di Kota Pekalongan? Ya, kami sangat bangga sih. Kami memang tidak bisa bekerja sendiri. Kami bekerja harus menggandeng semua elemen yang ada, terutama yang peduli tentang lingkungan hidup. Karena kami punya banyak keterbatasan. Dengan mereka terutama mungkin KPKL ini kan punya banyak akses dari provinsi, dari kementerian. Mudah-mudahan dengan kerja nyata mereka itu membantu kita dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Kalau sungai, semoga bisa menyelesaikan masalah-masalah terutama kebersihan sungai dan juga limbah sungai yang di Kota Pekalongan itu. Oke, nah saya pengen bertanya sama Bapak, ini kan kayaknya aksinya nyata ya dari komunitas pecinta Kaliloji Kota Pekalongan. Apa nih dukungan ataupun support nyata juga yang rencana atau sudah diberikan untuk komunitas ini, Pak, dari pihak kementerian? Silakan. Terima kasih. Bukan kayaknya, emang udah nyata ya. Udah ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Bu Menteri juga sudah memberikan bantuan ya. Oke. Nah, nanti kita lihat kondisinya seperti apa lagi. Nanti saya informasikan karena memang saya hadir di sini bukan sebagai mata-mata Bu Menteri, tapi sebagai mata-matanya Bu Menteri. Betul. Bagaimana kemudian situasi ini bisa beliau tangkap dan kemudian bisa memberikan sebuah masukan atau bukan bantuan nyata juga buat kepentingan Pekalongan. Wow, ini luar biasa sekali ya pemirsa ya, karena memang aksinya nyata, kemudian bantuannya pun tetap harus nyata gitu ya Bapak ya. Iya dong ya. Kemudian Pak Joko, kalau kita berbicara dengan komunitas ini, rangkaiannya tidak hanya bersih-bersih sungai saja ya untuk kegiatan hariannya, bisa dikasih tahu sedikit gitu ya sama pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Ya, untuk pagi hari ini kita DLH bersama komunitas dan komunitas lainnya melakukan aksi bersih sungai. Mungkin mohon maaf karena pada pagi ini ternyata robnya naik pagi hari. Biasanya mungkin siang. Siang jam 2-an gitu Pak Joko ya. Kita bersih-bersih sebenarnya rencananya di tepi bantaran sungai dan ada susur sungai yang mungkin kami sediakan 5 perahu untuk membersihkan sampah-sampah yang berada di permukaan Sungai Loji ini. Yang biasanya kita secara rutin sudah selalu membersihkan karena kita ada tim Joko Kali. Itu setiap hari membersihkan supaya sampah itu tidak mengalir ke laut. Jadi kita batasi sehingga sampah itu selesai dijaring, kita angkut ke TPA. Yang kedua mungkin ada acara workshop. Workshop ini sangat penting juga karena nanti di dalamnya ada undangan para komunitas, pembatik, pengusaha, sehingga nanti dimungkinkan tadi permasalahan kami tentang limbah ini kita mau mencari solusi. Sebenarnya solusi seperti apa? Mereka mungkin butuh kesadaran atau mungkin mereka butuh apa, itu yang kami inginkan masukan dari para pengusaha batik-batik ini. Yang ketiga nanti ada uji coba alat, dan mungkin yang terakhir kami Kota Pekalongan sudah punya inovasi yaitu Opsmami, yaitu omah olah pilah sampah mandiri berekonomi. Nanti rencananya di jam terakhir, nanti kurang lebih jam 4 akan peserta
akan meninjau ke opsmami saya yang berada di Bendan. Dan ya, oke, luar biasa sekali. Ya, ini terobosan-terobosan dari komunitas yang bersinergi tentunya dengan pemerintah Kota Pekalongan, Pak Joko ya. Semoga acaranya ataupun rangkaian tadi yang sudah disebutkan sama Pak Joko bisa selesai dengan baik gitu ya. Terakhir, last question buat Bapak, harapan untuk komunitas ini, kemudian untuk peduli lingkungan yang ada di Kota Pekalongan masyarakatnya. Silakan Bapak. Ya, harus terus melihat, mengawasi dan kemudian memberikan solusi. Jadi nggak cuma sekedar tadi sekali formalitas, kemudian hanya melihat bagaimana kok sedih ya begini, enggak. Tapi bagaimana kemudian dia mencari alternatif solusi sehingga betul-betul bisa memberikan solusi buat warga Pekalongan. Amin ya robbal alamin. Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Joko, terima kasih, sukses selalu untuk kegiatannya karena ini semuanya demi kebaikan Kota Pekalongan. Baik buat pemirsa yang ada di rumah dan juga teman-teman komunitas yang ada di rumah, jangan sampai lupa nanti kita bakal lanjutin lagi, kita bakal susur sungai, kita bakal bersih-bersih sungai, tetap di program Kopas, Komunitas Tanpa Batas. Oke, pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita sudah mau berangkat ataupun naik untuk melakukan susur sungai dan juga bersih-bersih di Kaliloji bersama dengan komunitas pecinta Kaliloji Kota Pekalongan. Tidak hanya itu saja, nanti kita juga bersama dengan Kepala DLH Kota Pekalongan dan juga perwakilan dari kementerian yang datang secara langsung tentunya untuk memperingati Hari Sungai Nasional yang jatuh pada tanggal 27 kemarin dan hari ini. Aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Yuk ikutin kita semuanya. Kita bersama tentunya naik perahu ini. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, seperti tadi janji Aziz bakal melakukan aksi bersih sungai dan juga susur sungai bersama dengan komunitas pecinta Kaliloji Kota Pekalongan. Dan di samping Aziz sudah ada ketua ya, yaitu Bu Titi, pecinta Kaliloji Pekalongan, dan juga ada Bapak Sinten, Pak? Heru. Bapak Heru selaku dari koordinator Pekalongan. Koordinator Pekalongan, pemirsa. Nah, langsung saja mungkin saya pengen ngobrol-ngobrol bareng Bu Titi. Bu Titi, ini aksi yang sangat luar biasa sekali ya, yang dilakukan oleh teman-teman komunitas pecinta Kaliloji Kota Pekalongan. Bener-bener aksinya tuh nyata sampai direspon sama pihak kementerian ya. Gimana tanggapan Bu Titi perihal hal itu? Wow, luar biasa ya. Karena memang sebetulnya komunitas peduli Kaliloji itu selalu dalam aksinya mengutamakan aksi nyata. Dalam kegiatan selalu mengutamakan aksi nyata dan gotong royong. Sehingga di sini karena kami ingin mensosialisasikan bahwa kondisi Pekalongan itu sudah sangat-sangat memprihatinkan. Iya, sangat memprihatinkan sehingga butuh perhatian khusus gitu kan. Sehingga kita mengajak dari tahun 2014 itu di November itu kita mulai lakukan gerakan penyelamatan Kaliloji seperti itu. Dan kita melibatkan waktu itu 36 komunitas ya kan, dan itu terus sampai dengan sekarang. Tetapi beberapa tahun kemarin kan kita ini ya COVID ya, betul harus off terlebih dahulu gitu ya. Terus paling kita melakukan kegiatan seperti bank sampah digital ataupun sekolah sungai. Kegiatannya tetap jalan, tapi mungkin yang mengakibatkan kerumunan dan lain sebagainya itu dibatasin gitu ya, Bu Titi ya. Jadi benar-benar hanya
paling itu sekitar 25 orang gitu ya, maksimal 30 orang, yaitu melalui sekolah sungai di posko Kali Loji yang tadi di tempat. Oke ya. Nah sekarang kita mau berbicara sama Bapak. Pak, kalau kita berbicara mengenai dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional yang jatuh kemarin ya, 27 Juli, kemudian ini aksi nyata yang dilakukan oleh komunitas ini. Gimana tanggapan Bapak perihal aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman ataupun masyarakat Kota Pekalongan untuk membersihkan Kali Loji ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya mewakili dari Pusdatan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan aksi bersih sungai pada hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional, ini teman-teman dari komunitas, khususnya dari komunitas peduli Kali Loji, hari ini mengundang kita semua untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih Sungai Loji ini. Jadi kita berharap artinya apa? Terkait masalah kebersihan sungai itu bukan hanya sekarang saja untuk kita laksanakan ketika hari Sungai Nasional, tapi bisa kita agendakan. Konsisten gitu ya Pak ya? Ya, paling tidak minimal sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita kolaborasi antara kita, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ada pemerintah kabupaten kota, ada komunitas. Kita saling kolaborasi untuk kegiatan bersih-bersih sungai, khususnya di Sungai Loji ini. Oke, ya, luar biasa sekali. Pemirsa, ini sangat menginspirasi. Salah satu manfaat untuk kita bergabung sama komunitas adalah care terhadap lingkungan. Nah, salah satunya adalah komunitas apa ya, Kali Loji ini ya, Bu Titi ya, bahwa komunitas itu tidak hanya kumpul-kumpul saja, kongko-kongko saja, tapi juga melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Bu Titi, ini mungkin masyarakat yang di Kota Pekalongan juga pasti penasaran, kenapa sih dinamain komunitas Kali Loji, nggak komunitas Kali Banger, nggak komunitas Pantai Bum, Pantai Selamaran, why gitu? Bisa dijelaskan mungkin Bu Titi, silakan. Baik, ya, karena Kali Loji adalah ikonnya, salah satu ikon Kota Pekalongan. Dan menurut saya, sungai ini adalah sungai yang membelah kota. Serta peradaban Kota Pekalongan sebenarnya lahir dari sungai ini sebetulnya. Oh gitu ya, bisa dikatakan sungai ini juga heritage ya Bu ya? Betul, karena dia heritage, kita ingin mengembalikan fungsi sungai seperti sedia kala. Ya kan, karena dulu pusat perekonomian itu ada di sungai dan dia itu di Kali Loji seperti itu kan. Sehingga sayang jika peradaban ini hilang. Dan karena ini membelah sungai, sebetulnya visi kita juga ingin menjadikan sungai ini sebagai apa ya, wahana edukasi juga gitu kan, dan wahana apa ya, bisa dikatakan rekreasi juga gitu ya. Wahana wisata edukasi gitu kan. Yang tadinya ini kan contohnya nih, di sini kan banyak tumbuh-tumbuhan yang sebetulnya jika kita lakukan perawatan tidak ada. Betul. Ya, terus seandainya kita melakukan mitigasi ke sempadan ya, atau masyarakat di sekitar untuk melakukan pilah sampah dari rumah ya, sehingga mereka tidak perlu lagi mengotori sungai-sungai yang ada di Kota Pekalongan kita gitu ya. ingin menyampaikan bahwa sungai ini adalah sumber kehidupan ya kan. Jika kita melukai ke sumber kehidupan kita, maka akan luka pula kita. Waduh, ini ya dalam kan? banget Akan ya pemirsa, luar biasa gitu kan? loh. Dan saya ingin Kota Pekalongan itu menjadi kota yang benar-benar nantinya bersih, karena kita ini kota batik. Betul. Ya, dan saat ini kota batik sudah pindah nih ke Jogja. Waduh. Kita menjadi kota kreatif dunia. Nah, saya khawatir jika kondisi kita tidak kita perbaiki, gitu kan, kita tidak mengedukasi para pengusaha, ya kan, untuk pengrajin, untuk mulai mengolah limbahnya dengan baik, ya, dengan baik, maka akan hancur Kota Pekalongan. Kota Pekalongan tidak akan lagi menjadi kota kreatif dunia. Wow, ya. Makanya hari ini kita memberikan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi untuk selamatkan Kali Loji dengan mengadakan uji coba, ya kan, ada pengolahan limbah portable, ya, IPAL portable, itu yang gunanya nanti kita bisa memberdayakan UMKM gitu kan, atau pengrajin-pengrajin untuk diolah limbahnya sebelum dibuang ke sungai. Ya. Jadi korbannya bukan sungai gitu ya, Bu Titi ya, tapi sudah diolah dengan baik. Ini semoga dengan adanya aksi masyarakat yang nyata ataupun komunitasnya nyata ini, para pengusaha pun tentunya bisa sadar gitu ya. Ayo bareng-bareng. Partisipasi juga. Betul, bareng-bareng membangun ataupun memperbaiki Kota Pekalongan agar lebih baik lagi.
Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita langsung aja melakukan paling tidak ini memang ya kalau mamanya aksi hari ini dilakukan nggak bakal mungkin juga semua Kaliloji itu bersih ya pemirsa, karena memang butuh edukasi antara masyarakat dan pemerintah dan lain sebagainya, itu kesadarannya itu bersama gitu ya. Kalau umpamanya hanya komunitas saja yang aksi ya untuk membersihkan setiap hari pun di Kaliloji ini sampah-sampahnya nggak bakal selesai ya. Jadi sekali lagi tentunya mungkin ini untuk kesadaran kita semuanya sebagai masyarakat Kota Pekalongan yang memiliki kota tercinta ini agar memiliki kesadaran yang sangat luar biasa juga, seperti itu ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kita lanjutin lagi. Kalau tadi kita sudah susur sungai bersama dengan Ketua Komunitas Pecinta Kaliloji Kota Pekalongan, Bu Titi. Kemudian kita juga sudah ngobrol secara langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sama Pak Joko. Kemudian sama perwakilan kementerian juga tadi kita sudah membahas all about dalam rangka memperingati Hari Sungai tingkat nasional yang jatuh tanggal 27 Juli kemarin. Nah, sekarang Aziz sudah bersama dengan para anggotanya dari Komunitas Pecinta Kaliloji Pekalongan. Langsung saja kita sapa kabarnya ya. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oh, luar biasa. Ini kayaknya Aziz satu lighting sama Bapak sama Ibu. Ya, ini satu lighting dan ini ada growol. Oke, kita kenalan satu-satu ya sama anggotanya Pecinta Kaliloji ini. Luar biasa, harus diacungi jempol 18 Bu ya. Karena 18. Saking hebatnya jadi acung jempolnya 18 karena apa ya, peduli sekali dengan Kota Pekalongan yang tahu sungainya yang heritage ini tercemar, kemudian menggerakkan gitu kan aksi nyata dengan bersih-bersih dan juga susur sungai dan lain sebagainya. Kita kenalan terlebih dulu. Ini Ibu dengan Ibu siapa Bu? Tos dulu Bu. Dengan saya Yulia. Ibu Yulia ya. Kemudian ini Bapak siapa? Bapak Ladong. Bapak Ladong. Kali ini Mas Fajar. Growol. Fajar. Mas Growol? Fajar. Mas Fajar sama Mas Fadri? Fajar. Ini kalau diberi ternyata dia peduli akan lingkungan di Kota Pekalongan. Oke, saya mau ngobrol dulu sama Mas Pak siapa? Ladong. Pak Ladong. Pak Ladong. Pak Ladong sudah bergabung di Komunitas Pecinta Kaliloji ini dari tahun berapa Pak? Tahun 2014. 2014 berarti dari awal ya Pak ya? Awal. Luar biasa. Apa yang membuat motivasi Bapak untuk mengikuti komunitas ini gitu? Ibu jangan mundur-mundur nanti hilang ditelan bumi. Iya. Dari hati nurani, dari hati sendiri. Pengen banget sungai yang ada di Pekalongan ini bersih gitu. Luar biasa. Bukan hanya sungai, juga sampah-sampah yang ada di Kota Pekalongan ini kalau bisa semuanya bersih, seperti kota-kota yang lain. Amin ya Rob. Satu lagi Pak, Ya. orang-orang jahat di Kota Pekalongan bersih juga. Just kidding ya pemirsa ya. Oke, kalau Pak Ladong ini memang memiliki misi dalam kehidupan tersendiri gitu ya Pak ya. Kemudian gabung bersama ini. Kalau Ibu sendiri, kenapa bergabung dengan komunitas ini? Jujur saya tadinya kebetulan diajak. Oke. Komunitas ini. Circle-nya berarti positif ya Bu ya, Iya. karena mengajak ke hal yang positif ya. Terus akhirnya saya jatuh cinta. Oh dan my cinta God. mati sampai sekarang. Wah, luar biasa. Ini tentunya bisa dikasih edukasi ke putra-putrinya juga ya Bu ya, Ya. agar tentunya tidak membuang sampah sembarangan, agar Ya. dapat pilah-pilah sampah yang Betul. tepat gitu ya, karena banyak manfaatnya. Oke, kalau Mas Growol, Fajar. Fajar apa Fadri? Fajar. Apa Limin?
Ya udah nggak usah diwawancara pemirsa kita. Enggak. Kalau Mas Fajri ini sendiri dari kapan? Mas Rafid ya? Ya, oke. Saya dari tahun Bagus banget. Wow. Oh ya. Tolong. Silakan. Saya dari tahun 2020, tahun 2020. Oh, berarti baru anak kemarin ya? Iya. Oke, baru anak kemarin, jadi wawancaranya nggak usah panjang-panjang pemirsa. Kita lanjut. Belum. Iya, silakan Mas. Saya dari tahun 2020 akhir, Aha, itu ada kegiatan namanya Kompas Undip untuk aksi bersih sungai. Oke. Nah, sejak saat itu kemudian saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan Kaliloji. Kemudian tidak hanya tentang sungai, Kaliloji juga bergerak di bidang sampah, kemudian mengikuti ataupun menolong korban-korban banjir. Nah, saat itu saya juga terjun di banyak dapur kegiatan umum. sosial yang diselenggarakan Bukan gitu hanya ya. tentang Kaliloji, cuman banyak kegiatan. Banyak ya improve-nya. Jadi buat pemirsa di rumah ini perlu dinotis ataupun digarisbawahi bahwa komunitas ataupun anggota dari komunitas pecinta Kaliloji ini tidak hanya bapak ibu-ibu atau yang senior saja, namun juga anak muda pun banyak yang bergabung ke dalam komunitas ini gitu ya. Karena otomatis motivasinya adalah satu, pasti akan kembali ke Kota Pekalongan ya, benar. agar Kota Pekalongan bisa bersih, agar Kota Pekalongan bisa apa ya ibaratnya kembali ke fungsinya dalam hal ini adalah Kaliloji gitu ya Pak ya. Oke deh Pak, hari ini kan ada kegiatan yang sangat luar bahkan kementerian datang gitu kan. Kalau menurut Bapak gimana? Tanggapan Bapak mengenai kegiatan hari ini? Kita sangat antusias sekali ya, karena alhamdulillah Sudah agak lumayan vakum ya Iya. Pak ya, karena COVID ya. hari ini kedatangan dari DLH pusat, dari DLH Provinsi, Jawa Tengah, betul. gitu ya. Jadi kita semoga menyambut dengan baik, bisa menjalankan acara ini dengan sukses. Sampai dengan acaranya selesai gitu ya Pak. Kalau Ibu, harapan Ibu dari komunitas pecinta Kaliloji Pekalongan apa Bu ke depan? Pertama, saya sedikit ralat, bukan pecinta tapi peduli Kaliloji. Peduli Kaliloji. Komunitas peduli Kaliloji. Iya, betul. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya antusias karena saya cinta dengan kebersihan, dengan lingkungan Kota Batik, Pekalongan. Saya ingin Pekalongan lebih ke depan lagi, lebih maju lagi. Amin. Dibandingkan dengan kota-kota yang sudah mendahului kita. Oh iya. Jadi dengan kegiatan hari ini, saya kedepannya lebih baik. Amin. Oke ya. Kalau Mas Fajri sendiri, harapan dong untuk komunitas ini ke depan apa? Oke, tentunya untuk harapan ke depan bagi komunitas peduli Kaliloji ini adalah bisa semakin sukses lagi. Kemudian banyak relawan-relawan di Kota Pekalongan yang bisa bergabung dengan Ini dong, dinotis dong untuk anak mudanya. Ayo Ya, bisa bergabung gitu. kebanyakan anak muda nih kalian Jangan yang- nunjuk-nunjuk jangan. gini dong, nggak sopan dong ya. Buat kalian Nah, muda gitu. yang ada di rumah yang mager-mageran cuma main Mobile Legends dan kalah terus lagi. Nah, kalian itu kayak menceritakan dulu Anda gitu ya. Kemudian akhirnya bergabung di komunitas ini Dan gitu ya. keras-keras. Iya bener banget. Pokoknya gitu ya. buat Intinya kalian adalah mengajak semua anak pemuda. muda, ya biar bisa lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar, terutama kota kalian sendiri, Kota Pekalongan tentunya, dan bisa bergabung dengan kami ataupun komunitas lingkungan lain. Bisa di-spill dong mungkin sosial media dari komunitas Ada ini, silakan. komunitas peduli Kaliloji, peduli @kaliloji. Ini Instagramnya apa Twitter? Instagram lupa. Lupa, ya. Jadi buat pemirsa yang ada aja di googling biasanya muncul ya, bisa langsung aja ke di Facebook ada ya Bu ya, di komunitas peduli Kaliloji. Nanti di situ kalau teman-teman masih ragu mau bergabung bersama komunitas ini bisa kepoin dulu, bisa tanya-tanya ke inbox ataupun ke DM ya, nanti biar dijawab sama adminnya. Ada kantor sekretariat kita juga Ada tuh. kantor sekretariatnya di mana Mas Fajri? Iya, Jalan Karet nomor berapa Mas Lado? 707 ya, silakan bisa main-main situ juga, sangat welcome ya teman-teman dari komunitas ini ya. Jadi buat Siapa aja boleh main ke siapa saja boleh, yang penting jangan habisin makanannya. makanan kebetulan nggak ada. Kan ternyata nggak ada. Iya kan? Kalau kita mau rapat, Mau rapat ada makanan. Ini bahas komunitas sama makanan ya bisa. Oke, nggak apa-apa, just kidding buat pemirsa. Bapak terima kasih banyak, Ibu terima kasih banyak, Mas Rafid terima kasih banyak. Semoga sukses untuk komunitas ini karena ini sangat menginspirasi sekali masyarakat ataupun pemirsa yang ada di rumah. Dan tidak terasa pemirsa, Aziz juga harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Kopas Komunitas Tanpa Batas hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.